akan lanjutkan materi kita terkait dengan prinsip akuntansi dan sistem akuntansi pemerintah daerah, di mana prinsip-prinsip akuntansi ini juga mengulang materi kita di akuntansi pemerintah pusat. Tentunya kelas ini sudah dijelaskan sama Bu Agni ya, berarti ya, terkait dengan prinsip-prinsip akuntansi ini, karena sumbernya sama, yaitu dari PP 71. Gitu ya. Jadi materi kita hari ini ada dua materi pokok, prinsip-prinsip akuntansi dan sistem akuntansi Pemda atau kita singkat menjadi SAPD. Nah, nanti kita akan bahas sebenarnya inti-inti bahasan kita di SAPD ya. Jadi konstruksinya seperti apa, pihak-pihak yang terlibat siapa, pembukuannya seperti apa, sistem pembukuannya, dan bagian akunnya nanti kita coba bahas apanya ya, bahas bagaimana cara menentukan bagian akun, tetapi saya tidak membahas bagian akunnya apa saja. Tidak bahas sampai sana, nanti Anda bisa download sendiri untuk Permendagri-nya di RPS sudah ada. Oke, saya langsung masuk ke prinsip akuntansi. Prinsip akuntansi di sini merupakan ketentuan yang difahami dan ditaati oleh pembuat standar. Ada satu di sini pembuat standar. Untuk apa? Dalam menyusun standar, gitu ya. Kemudian penyelenggara akuntansi dan pelaporan. Penyelenggara akuntansi dan pelaporan dalam melakukan kegiatannya, gitu ya. Kemudian satu lagi adalah pengguna laporan keuangan. Ini bisa pihak internal, bisa juga pihak eksternal dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Jadi ketika laporan keuangan yang dibuat oleh pembuat standar ini dilaksanakan oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan, harapannya adalah bisa difahami oleh pengguna dari laporan keuangan itu. Makanya dibuat standar, dibuat semudah mungkin ya, berbeda dengan Anda sudah belajar manajemen keuangan ya, di sana sangat rigid misalnya, itu nanti ujungnya adalah ke akuntansi biaya atau akuntansi manajemen yang sangat rigid. Itu untuk keperluan internal. Tetapi untuk akuntansi pemerintah ini yang tujuannya nggak cuma untuk user internal saja, tapi juga eksternal yang belum semuanya belum tentu memahami akuntansi. Jadi dibuatnya standar supaya mudah difahami, mudah juga diperbandingkan dengan entitas yang sama ataupun dikonsolidasi ke entitas di atasnya. Seperti itu sebenarnya salah satu tujuan dari pembuatan standar ini. Nah, standarnya ada ini 4, ada 8 gitu ya, ada 8. Kita coba review satu persatu. Saya tidak akan menjelaskan, tapi saya akan meminta pendapat Anda terkait dengan prinsip ini, karena kita sudah pernah belajar di akuntansi pemerintah pusat. Baik, untuk prinsip yang pertama, basis akuntansi. Apa sih yang dimaksud dengan basis akuntansi di sini? Ada yang mau memberikan respon, silahkan. Yang dimaksud dengan basis akuntansi. Silahkan yang mau memberikan pendapat, tidak ada yang salah di sini, sama-sama belajar. Kamila? Iya, basis akuntansi itu, kalau yang saya tahu itu, yang ini ya Bu, menentukan kapan keuangan suatu transaksi itu diakui di laporan keuangan. Seperti misalnya basis akuntansi akrual sama yang basis akuntansi kas itu ya Bu. Ya, jadi ini adalah dasar yang digunakan untuk pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian, dan pengungkapan transaksi-transaksi keuangan di dalam akuntansi. Jadi ada dua yang kita pahami selama ini, ada basis kas dan basis akrual. Kalau cash toward akrual itu sebenarnya jembatan ya, jembatan dari kas menuju akrual, tapi basisnya sendiri adalah basis kas dan basis akrual. Di mana basis kas itu adalah apa? Pendapatan dan belanja diakui pada saat kasnya benar-benar diterima atau benar-benar dikeluarkan. Sementara kalau akrual itu pendapatan dan beban itu diakui pada saat hak-haknya sudah diberikan gitu ya, atau jasanya sudah diberikan, ataupun justru kebalikannya untuk beban kita sudah memanfaatkan jasa itu. Jadi itu sudah boleh diakui sebagai beban walaupun belum ada aliran kas, baik keluar maupun masuk, itu di basis akrual. Jadi
tidak selalu dibarengi dengan aliran kas. Gitu. Dan itu yang sekarang digunakan, yaitu basis untuk akrual. Itu. Berikutnya yang kedua, prinsip nilai historis. Apa ini, saudara? Izin menjawab, Bu. Ya, silahkan. Ini gelap sekali ya. Prinsip nilai historis itu berarti pencatatannya seluruh biaya untuk memperoleh barangnya gitu ya, Bu? Coba, maksudnya gimana? Jadi kalau misal sebuah perusahaan itu membeli sebuah barang, pencatatan keuangannya tuh berdasarkan berbagai biaya yang dikeluarkan buat ngedapetin barangnya. Oke, ada yang punya pendapat lain? Beda bahasa penyampaian aja sebenarnya. Ada yang mau menyampaikan dengan bahasa yang lain? Izin, Bu. Ya, silakan. Saya izin, Bu. Ini suaranya ke Faiz ya? Faiz bukan sih? Oh, bukan. Siapa? Izin, Bu. Ya, silahkan Mas. Ini walaupun saya nggak ngerti sudah di Ricky ya. Oke. Sudah dicatat pasti sama Justina. Silahkan Mas. Halo Mas Ricky. Iya, Bu. Mungkin bahasa yang lebih tepat itu, Bu, yang digunakan gitu, Bu. Halo, Bu. Apakah suara saya masuk, Bu? Mas, kameramu matiin aja deh. Suaramu nggak jelas. Semoga dengan dimatikan kameranya lebih jelas. Ya, lanjut Mas Riki. Saya belum dengar tadi. Freeze ya Mbak Tina? Iya, Bu. Freeze ya, kayaknya nggak bisa bersuara lagi. Karena tadi, mana Riki? Lewat chat ya, Bu. Oh, lewat chat, oke. Oh, pendekatan yang dipakai. Oke, pendekatan yang seperti apa nilai historis itu? Ada yang mau melanjutkan chatnya Ricky? Ya, pendekatan yang dipakai apa? Prinsip-prinsip ini memang pendekatan-pendekatan atau acuan-acuan yang digunakan dalam melaksanakan akuntansi. Tadi terkait dengan pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian, dan pengungkapan. Nah, penilaian berdasarkan prinsip nilai historis ataupun prinsip nilai historis ini yang seperti apa gitu? Ada yang memberi pendapat sekali lagi? Ini kita sering loh pakai nilai historis ini. Izin berpendapat, Bu. Ya, silahkan. Kalau menurut pendapat saya itu, kalau nilai historis itu, dia itu dipakai sebesar nilai wajar atau pada saat kita memperoleh aset tersebut, Bu. Pada saat perolehannya. Oke, ini suara siapa ya? Suara saya, Bu, Bima. Bima. Baik. Prinsip nilai historis itu sama dengan nilai perolehan. Ya, kalau kalimatnya saya ganti langsung Anda tahu deh, gitu ya. Itu adalah nilai perolehan atau cost gitu ya yang Anda pahami selama ini. Jadi ketika prinsip nilai historis ini kita terapkan, aset dan kewajiban itu akan dinilai sebesar kas dan setara kas ataupun pengorbanan ekonomi yang benar-benar sudah dikeluarkan. Kalau bahasa kita pada saat bahas akuntansi keuangan itu adalah harga beli ataupun harga buat plus biaya-biaya sampai aset itu siap untuk digunakan sesuai dengan tujuan. Itu kan yang benar-benar sudah dikeluarkan sampai aset tersebut siap untuk digunakan. Itu adalah nilai historis. Jadi beda penggunaan bahasa saja. Ini adalah sebenarnya nilai perolehan gitu ya. Itu untuk nilai historis. Sudah pernah semua kan sebenarnya Anda ya, cuma istilahnya yang berbeda.
Prinsip realisasi. Ada yang mau memberikan pendapat terkait dengan prinsip realisasi? Ada pendapat, silakan. Untuk prinsip realisasi, saudara. Ya, silakan. Ada suara barusan. Izin mencoba, Bu. Ya. Prinsip realisasi itu pendapatan yang tersedia yang kemudian diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama 1 tahun fiskal, yang kemudian akan digunakan untuk membiayai belanja yang dalam periode tersebut, Bu. Baik, ini sama dengan istilah matching konsep di dalam akuntansi keuangan, walaupun nggak sama-sama banget gitu ya. Jadi kalau dulu kita mengatakan matching konsep itu barangkali masih ada yang ingat gitu ya. Pendapatan dan belanja yang terkait dengan perolehan pendapatan itu diakui pada periode yang sama. Dulu kira-kira seperti itu ketika kita mendefinisikan, memberikan pengertian terkait dengan matching konsep. Nah, realisasi ini juga seperti itu. Jadi pendapatan yang sudah diotorisasi atau pendapatan yang sudah ditetapkan anggarannya tahun berjalan itu akan digunakan untuk membiayai belanja dan pembiayaan di tahun yang sama. Kira-kira seperti itu gitu ya. Kalau di PP 71 itu dikatakan di sana bahasanya adalah matching of agent revenue kalau nggak salah ya. Jadi dibandingkan bahasanya aja di situ. Jadi itu bahasa Inggrisnya melawan atau dibandingkan gitu ya. Itu istilahnya. Kemudian berikutnya adalah prinsip substansi mengungguli bentuk format. Apa artinya di sini, saudara? Bu, izin menjawab. Ya, silakan. Siapa? Suara yang putra dulu tadi siapa? Saya Iqbal. Ya. Maaf, saya izin off cam karena sinyalnya agak susah. Nah, jadi untuk prinsip substansi mengungguli bentuk format ini berarti peristiwa harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya saja. Bisa kasih contoh, Pak Iqbal? Contohnya gimana? Konkretnya apa? Contohnya? Di sini adalah transaksi itu dicatat berdasarkan realitasnya, tidak cuma kemudian mengutamakan formatnya atau legal draftingnya. Contohnya apa kira-kira, saudara? Mungkin Anda menemui selama Anda PKL misalnya. Izin menjawab, Bu. Oh, silakan Bella. Misalkan contohnya ketika diketahui kita buat SPP, SPM, SP2 LS membeli komputer, akan tetapi kita salah mencatat jadi jenis belanjanya itu barang pemeliharaan, belanja barang pemeliharaan. Nah, di akhir tahun meskipun kita tahu seharusnya nilainya itu nggak dimasukkan ke neraca karena tadi kita membuat dia ke belanja barang pemeliharaan, tapi kita harus mengutamakan substansinya, kenyataannya. Jadi kita harus tetap menambahkan belanja tadi itu ke neraca, Bu. Walaupun dia awalnya itu salah catat belanja barang pemeliharaan. Baik, itu salah satu contohnya. Nanti diungkap di dalam caleg gitu ya. Jadi kalau kejadian kayak tadi, harusnya kita membeli laptop itu kan aktiva tetap ya. Komputer ya Mbak tadi ya. Komputer adalah aktiva tetap, tetapi kita mencatatnya di pemeliharaan. Itu harusnya masuk BMN, tapi karena pemeliharaan tentunya nggak masuk gitu ya, karena harusnya 53 ke 52. Karena substansinya komputernya ada, berarti itu di BMN-nya harus dicatat dan di neraca juga ditambahkan. Seperti itu. Sambil nanti diungkap di neraca bahwa ada kesalahan, atau nanti ada kemungkinan bisa dimungkinkan untuk koreksi. Koreksi antar jenis belanja seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya seperti ini. Kita belanja tetapi buktinya hilang. Buktinya hilang.
Ataupun kalau belanja buktinya hilang, misalnya sekarang ini eranya online ya, tiba-tiba di kantor Anda, tempat Anda PKL, Anda diminta untuk membeli konsumsi rapat misalnya, mendadak ada rapat, kemudian Anda atau mendadak ada tamu, diminta untuk membeli konsumsi. Kebetulan Anda di bagian umum, gitu ya. Nah, karena Anda juga nggak tahu daerahnya di situ, gitu ya, Anda belinya pakai Gojek, gitu ya. Dan ternyata buktinya itu entah terbang kemana, gitu ya, abang Gojeknya, gitu ya. Jadi nggak ada buktinya. Nah, kalau seperti ini dicatat nggak, saudara? Buktinya nggak ada. Dicatat nggak? Konsumsinya ada loh. Nah, seperti ini juga dicatat. Buktinya kalau memungkinkan kita bisa meminta kembali ke tokonya, kalau enggak ya kita membuat semacam pernyataan bahwa kita benar-benar membeli seharga itu misalnya. Itu. Kemudian contoh lagi SPD. SPD itu kan menggunakan tiket, ada boarding pass, walaupun sekarang eranya online ya, seharusnya sih tidak ada lagi yang nggak ada buktinya gitu kan. Tapi bisa aja buktinya itu hilang. Misalnya saya lewat darat ya, kemudian saya beli bensin, saya pakai mobil pribadi, beli bensin, nah struk bensinnya itu hilang. Atau kita beli bensinnya di pom bensin yang tiba-tiba kertas struknya habis misalnya, jadi tidak bisa ngeprint, kita lupa nanya sebelumnya, gitu kan. Nah itu secara substansi kan kita benar-benar beli bensin, tapi struknya nggak ada, gitu kan. Nah itu bisa tetap harus kita catat menggunakan pengeluaran real, bahwa kita benar-benar mengeluarkan sejumlah itu dan kita tanda tangan, kita berani bertanggung jawab bahwa kita benar-benar mengeluarkan sejumlah itu. Itu dimungkinkan ya, itu dimungkinkan nanti ditandatangani oleh PPK-nya, seperti itu. Jadi bisa di SPJ-kan, kalaupun hilang, itu ya. Itu untuk substansi mengungguli bentuk. Jangan kebalikannya. Saya punya kwitansi makan siang loh, ini saya SPJ-kan aja di kantor, padahal makan siang bersama teman-teman. Ya kan, kalau ini berarti draft legalnya ada kwitansi, tapi substansinya adalah dia bukan untuk keperluan kantor. Ya kan, tadi makanya kan untuk teman-teman. Seperti itu. Daripada penyerapannya kurang, kita tambahkan makan-makan tadi gitu ya. Itu salah gitu ya, karena itu tidak ada kaitannya dengan kantor. Seperti itu. Bisa dipahami saudara-saudara? Ini kalau ngajar tingkat 3 sudah mulai dikaitkan dengan praktek ini ya. Anda sudah dekat dengan praktek. Rosalina kayaknya enak banget kamu dekat jendela angin gitu ya. Soalnya hordenya berkibar-kibar gitu ya. Oke. Baik, saya lanjutkan ke berikutnya. Prinsip periodisitas. Ada yang mau menjelaskan apa ini? Tidak harus sama dengan PP 71. Silahkan Anda menggunakan bahasa Anda sendiri ya. Tadi 2 orang menggunakan bahasa yang ada di PP 71. Ya, siapa nih? Maksudnya prinsip periodisitas itu laporan keuangannya itu ada yang per periode-periode gitu Bu. Jadi ada yang tahunan, ada yang triwulanan, ada yang semesteran begitu Bu. Oke. Prinsip. Maksud yang dikatakan di dalam PP 71 itu bahwa laporan keuangan itu terbagi dalam periode, jadi ada cut-off-nya gitu ya. Dan yang dipersyaratkan sebenarnya cut-off-nya laporan keuangan dibuat tahunan. Satu periode itu adalah 1 tahun. Namun dimungkinkan untuk membuat bulanan, triwulan maupun semester untuk mempermudah pembuatan laporan tahunannya. Dan yang diterapkan di akuntansi pemerintah ini laporannya dibuat per semester. Makanya kalau Anda ingat kemarin di akuntansi pemerintah pusat, untuk penyusutannya itu dibuat semester 1 dan semester 2. Seperti itu ya. Semester 1 dan semester 2. Sama aja di Pemda juga seperti itu. Jadi periode pelaporannya sebenarnya 1 tahun sekali, tetapi dimungkinkan untuk membuat laporan bulanan, kemudian triwulan ataupun semester. Dan di akuntansi pemerintah mengambil yang semester. Sehingga nanti untuk laporan tahunan itu tinggal akumulasi laporan semester 1 dan semester 2. Jadi kerjaannya nggak numpuk di belakang gitu ya, sudah mulai dicicil di 6 bulan pertama. Itu prinsip konsistensi.
Berikutnya adalah prinsip pengungkapan, periodisitas tadi ya. Prinsip konsistensi sekarang. Ada yang mau beri pendapat? Izin. Ya, suara yang pertama tadi sama-sama Putri soal. Yang pertama siapa? Siapa nih? Hersa? Iya, Bu. Jadi kalau prinsip konsistensi itu kelakuan akuntansi yang sama untuk diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode suatu entitas laporan. Namun hal tersebut boleh dilakukan perubahan apabila informasi metode yang baru itu mampu memberikan informasi yang lebih baik daripada metode yang lama. Oke, jadi di sini penggunaan kebijakan akuntansi itu, atau tadi salah satunya adalah metode itu harus konsisten. Konsisten bukan berarti tidak boleh berubah. Jadi boleh berubah ketika metode yang baru atau kebijakan yang baru itu kemudian lebih baik gitu ya. Ini berdasarkan kajian. Kita juga harus konsisten ya. Tapi apakah kemudian nggak berubah gitu ya? Saya konsisten Bu dengan IP 2, ya enggak, itu namanya bukan konsisten gitu ya. Saya konsisten Bu dengan belajar belajar sebelum ujian SKS, ya itu namanya bukan konsisten gitu. Tapi dengan itu nilai saya sudah bagus kok Bu. Tapi apakah kemudian itu tidak bisa diubah? Bisa gitu ya, bisa diubah dan kita bisa menghasilkan yang lebih baik misalnya. Itu dimungkinkan untuk berubah. STAN aja sekarang banyak berubah ya. Banyak berubah untuk menuju yang lebih baik menurut analisis sekarang. Nanti kita evaluasi bersama gitu ya. Berikutnya, prinsip pengungkapan lengkap. Apa, Saudara? Izin mencoba, Bu. Iya, dia. Pengungkapan yang lengkap itu adalah pengungkapan informasi laporan keuangan secara lengkap dan relevan dengan batasan biaya dan materialitas. Gimana, Mbak? Kurang jelas yang belakangnya? Pengungkapan informasi laporan keuangan secara lengkap dan relevan dengan batasan biaya materialitas. Baik, pengungkapan sebenarnya intinya di sini adalah semua informasi kita ungkapkan, semua informasi keuangan tentunya ya, kita ungkapkan di dalam caleg gitu ya. Kalau informasinya banyak banget gimana Bu? Nah kalau banyak banget tadi, kemudian kita melihat apakah itu material atau tidak. Jadi kalau misalnya bisa kita ungkap semua tentunya itu lebih bagus gitu ya. Tapi kalau kemudian kok terlalu banyak dan ada beberapa yang ketika kita tidak ungkap itu tidak mempengaruhi pengambilan keputusan, itu yang disebut materialitas ya. Itu tidak kita ungkap tidak apa-apa. Misalnya harga komputernya 50.000 kita beli 10, sebenarnya pas dilaporkan itu pas laporan keuangan tinggal 9 gitu ya. Padahal kita belinya adalah 10. Nah, itu kan 50.000 dibanding berapa T anggaran kantor tidak material. Jadi, tetap aja kita bisa mengungkapkan pembelian 10 unit kalkulator misalnya. Sambil kita cari kalkulatornya yang satu di mana. Misalnya seperti itu. Jadi, ketika tidak material dan tidak mempengaruhi pengambilan keputusan itu tidak bermasalah. Kan enggak? Tadi kalau cuma kalkulator bilang satu, emang keputusan apa yang kemudian dipengaruhi? Tidak kan ya? Tidak. Jadi, boleh untuk tidak diungkapkan selama tidak mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang terakhir, prinsip penyajian yang wajar. Apa ini, Saudara? Izin mencoba menjawab, Bu. Iya, silahkan. Pisan. Menurut saya mungkin nilainya itu tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu rendah dari nilai nyatanya. Ya, nilainya adalah wajar, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Melihat harga pasar lah ya, melihat harga pasar. Ini sebenarnya erat kaitannya dengan nilai historis. Ada juga kaitannya dengan substansi mengungguli bentuk. Memang saling berkaitan ini ya. Saya tanya ke Anda. Misalnya saya lagi ngurusin seminar, saya bagian aset gitu ya, saya bagian aset. Karena seminarnya banyak gitu ya, seminarnya banyak. Saya beli seminar kitnya ada MOOC apa tuh, Tumbler, ada block note, ada pulpen dan seterusnya. Nah itu satu tas itu, satu goodie bag saya kasih harga 500.000. Wajar nggak Saudara? Isinya tumbler yang seperti yang biasa Anda terima ketika Anda ikut seminar,
block note pulpen sama tas paper bag. Saya kasih harga 500.000. Wajar nggak, saudara? Terlalu mahal, Bu. Udah wajar, Bu. Terlalu mahal. Ketinggian kan? Ketinggian. Nah, itu Anda sudah bisa tahu. Nah, bagaimana dengan pemeriksa yang tentunya lebih expert dibanding kita, gitu ya. Mereka akan melihat harga itu wajar atau tidak, gitu ya. Itu. Jadi substansinya juga dilihat, kewajarannya juga dilihat. Kalau terkait dengan substansi, saya punya contoh seperti ini. Ini yang pernah terjadi di saya ya, yang pernah saya alami sendiri. Kembali lagi saya ngurusin seminar, saya misalnya membeli bahan seminar, salah satunya tas gitu ya, tas seminar. Karena banyak, saya beli di Mangga 2 gitu ya. Tas merek Polo misalnya, saya sebut merek, ini bukan endorse ya. Saya sebut merek, misalnya di sana itu harganya 50.000. Benar-benar saya mendapat cap di Mangga 2, tapi waktu itu belum diketik capnya ya. Jadi kwitansinya masih kosongan, kita ketik sendiri kan, kita ketik sendiri. Di situs dia harganya adalah 50.000 misalnya. Pas pulang dari Mangga 2, saya makan di BP. Saya makan di BP gitu ya. Nah, saya lihat harga di BP gitu. Ternyata tas yang sama harganya adalah 150.000. Gitu. Seharusnya saya menyajikan dengan harga berapa, saudara? Ini kaitannya dulu dengan substance of a form. Saya menyajikan dengan harga berapa? Kita abaikan masalah pajak ya. Tadi harga saja. Dan historical cost tentunya. Saya catat seharga 50 atau 150, saudara. Nah, tambah lagi SBM-nya 200.000. Saya beli 50, di toko lain ada yang jual 150, dan ternyata SBM-nya standar biayanya 200.000. Saya catat berapa, saudara? 50 ya, Bu. Ya, dicatatnya 50.000. Kalau saya mencatatnya 150, atau 100 deh, jangan mahal-mahal, 150, 100. Kira-kira pemeriksa akan tahu nggak ya? Belum tentu mereka tahu. Belum tentu mereka tahu, karena pemeriksa itu adalah menilai kewajaran. Tadi kalau dilihat masih wajar loh, karena SBM itu adalah harga tertinggi ya. SBM-nya mengatakan 200. Sementara saya beli 50 dan saya SPJ-kan dengan harga 100. Pasti wajar. Tetapi kalau kita kembali ke historical cost, kita kembali ke substance of a form, di sana yang menjadi tidak sesuai, apalagi ke pengungkapan lengkap. Banyak prinsip yang kemudian kita langgar, gitu sih. Pemeriksa sih aman, pemeriksa aman karena wajar gitu ya, masih wajar di bawah SBM gitu ya, nilainya masih wajar. Kecuali kalau kita sajikan seharga 250 itu sudah di atas SBM, seperti itu. Itu menjadi tidak wajar. Nah, inilah. Ya intinya kita menggunakan historical cost ya. Berapa kita beli walaupun di tempat lain lebih mahal, ya sudah kita belinya 50 ya kita SPJ-kan sebesar 50 plus pajak tentunya. Ini juga terkait kalau ada diskon ya. Kalau ada diskon juga kita menyajikan harga setelah diskon karena kita bayarnya adalah sebesar setelah dikurangi diskon kan. Itu. Karena sekarang sudah eranya digital, mungkin sekarang belum ketahuan, tapi nanti kalau ketahuan lebih parah gitu ya. Tidak lagi oleh pemeriksa, tapi langsung oleh KPK misalnya. Itu lebih parah, Anda langsung menggunakan jaketnya Shopee gitu ya. Kan KPK jaketnya Shopee ya. Pakai jaket Shopee nanti gitu ya. Ini anak-anak muda sudah banyak yang, bukan banyak, ya mungkin banyak sebenarnya, banyak yang menggunakan jaket Shopee. Itu kan. Jaket Shopee. Oke, itu ya teman-teman, hati-hatilah ketika kita berada di ranah keuangan negara ini, gitu kan. Kemarin saya punya guyonan ketika saya ngajar BUM Desa di Bali ya. Saya bilang bahwa Rp1 uang negara itu harus dipertanggungjawabkan. Bagaimana kalau 1 miliar gitu ya? Saya tanya ke peserta diklat. Kalau 1 miliar dibuikan Bu gitu ya. Jadi kalau Rp1 dipertanggungjawabkan, kalau 1 miliar dibuikan. Tahu maksudnya? Ya tadi dikasih jaket warna orange gitu kan ya.
kasih jaket warna orange. Atau kalau nggak warna orange apa sih? Kalau yang langsung napi warnanya apa saudara? Nggak pakai orange lagi, langsung apa? Jaket tahanan apa sih? Saya nggak hafal. Biru apa ya? Apa saudara jaket tahanan? Pokoknya segala macam baju yang kita beli dengan harga mahal-mahal itu sudah nggak berlaku lagi. Harus berganti dengan jaket seragam gitu ya, yang sudah ditentukan oleh pemerintah, mau orange atau apapun tadi ya. Baik, itu pesan moral gitu ya, pesan moral. Kita ke akuntansi untuk pendapatan sekarang. Ketika tadi kita sudah bicara prinsip gitu ya, di mana di sana adalah bagaimana mengakui, mengukur, menilai, menyajikan dan mengungkapkan. Gitu ya. Jadi coba kita lihat satu persatu. Ini terkait dengan terkait dengan akuntansi pendapatan di LRA. Karena ini adalah pendapatan di LRA, berarti basis yang digunakan masih basis kas. Kalau basis kas, berarti pendapatan itu akan diakui pada saat diterima di RKUD, gitu ya, atau di bendahara SKPD, di bendahara penerimaan SKPD, ataupun entitas lain di luar Pemda atas nama BUD. Mungkin Pemda punya rekening di bank apa gitu ya, tapi itu ada atas nama BUD. Seperti itu. Jadi ketika uangnya benar-benar diterima. Kemudian pengukuran yang digunakan adalah berdasarkan asas bruto. Asas bruto artinya ya pendapatannya dicatat dulu sebesar yang benar-benar diterima, nanti kalau ada beban ataupun belanja itu akan diungkap di dalam belanjanya. Bukan langsung dikurangkan di dalam pendapatannya. Itu ya. Tapi nanti ada ada sebuah Pemda yang mengecualikan itu. Ketika tidak bisa lagi dipisahkan. Jadi ada Pemda yang memberikan fleksibilitas bahwa boleh menggunakan asas neto. Jadi pendapatannya dikurangi dengan belanjanya. Itu nanti di SAPD-nya akan muncul, gitu ya. Itu pengukurannya, penyajiannya adalah tentunya sebesar nilai tercatat dan disajikan di dalam LRA. Diungkap di mana? Diungkap di caleg di bab 3 ya kemarin ya, di penjelasan atas pos-pos di laporan keuangan. Ini adalah terkait dengan pendapatan LRA-nya. Seperti itu. Kemudian untuk belanja. Ini belanja yang ada di dalam LRA ya. Iya, belanja adanya di LRA. Untuk pengakuannya adalah sebesar pada saat terjadinya pengeluaran di RKUD untuk belanja LS. Untuk belanja UPTU ini pada saat pengesahan. Sama seperti yang kita pahami di akuntansi pemerintah pusat untuk UPTU pada saat keluar SP2DGU ataupun TU. Gitu kan ya. Untuk ganti uang persediaan ataupun pengesahan TUP-nya. Karena kalau TU nggak ada gantinya ya, tapi pengesahannya. Nah, ini juga sama diukurnya berdasarkan asas bruto, dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan di dalam LRA. Kemudian diungkap di dalam pos-pos, rincian pos di caleg. Seperti itu. Ini untuk LRA. Satu lagi untuk LRA terkait dengan pembiayaan. Pertama adalah penerimaan pembiayaan. Ini diakuinya pada saat terjadinya penerimaan di RKUD. Karena masih berdasarkan kas ya. Kemudian diukur berdasarkan asas bruto, jadi nggak dikurangi dengan pengeluarannya. Gitu kan. Disajikan sebesar nilai tercatat. Oke, ada yang izin silahkan. Disajikan di dalam LRA. Kemudian dari mana saja pembiayaan itu dijelaskan, diungkap secara rinci di dalam caleg. Seperti itu ya. Kemudian untuk pengeluaran pembiayaan. Ini pengakuannya pada saat terjadi pengeluaran dari RKUD. Diukur berdasarkan asas bruto, dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan di dalam LRA. Diungkap di dalam caleg untuk rincian pengeluarannya. Untuk misalnya bayar hutang dalam negeri, luar negeri untuk PPKD ya, karena pembiayaan hanya ada di PPKD. Seperti itu. Berikutnya kita berpindah ke LO. Kalau LO berarti kita sudah menggunakan basis akrual, gitu kan ya.
Pengakuannya, pendapatannya gimana? Pada saat timbul hak atas pendapatan atau timbulnya hak untuk menagih, gitu kan ya. Atau pada saat pendapatan direalisasi, jelas kalau pada saat pendapatan direalisasi ya. Diukur berdasarkan asas bruto sama kayak tadi, dinilai sebesar akumulasi nilai transaksi selama satu periode. Beda ya, tadi nilai tercatat, sekarang sebesar akumulasi nilai transaksi selama satu periode. Apa maksudnya, saudara? Sebesar akumulasi nilai transaksi selama satu periode. Maksudnya apa ini? Ada yang bisa memberikan pendapat? Silakan. Ini sebenarnya kaitannya dengan pendapatan diterima di muka. Apa, saudara? Sebesar akumulasi nilai transaksi selama satu periode. Maksudnya apa di sini? Izin Bu, misalkan Ya, misalkan kalau kita nyewain gedung untuk kantin gitu Bu. Jadi nanti yang kita catat itu selama sudah berapa seberapa lama dia sudah menyewa dan hitungannya per bulan itu berapa, itu diakumulasikan Bu. Oke, jadi sebenarnya sebesar akumulasi nilai transaksi selama satu periode. Kata kuncinya di situ ada akumulasi nilai dan satu periode. Jadi kalau tadi pendapatannya, karena saya agak bersender jadi wajah saya hilang ya. Karena kita mungkin menerima sewa, misalnya tadi contohnya dari Bella adalah sewa gitu ya. Ketika kita menerima sewa yang lebih dari satu periode atau satu tahun, tentunya pada periode sekarang ketika kita bayar, misalnya bayar tadi sewa pembak kantin misalnya untuk 2 tahun, dibayar sekarang. Pada akhir tahun nanti kita harus menyesuaikan berapa sih yang sebenarnya benar-benar menjadi pendapatan dan berapa yang kemudian menjadi pendapatan diterima di muka. Kalau di LRA kan ya udah kita terima untuk 2 tahun ya kita laporkan sekarang semua karena kasnya sudah diterima sekarang. Itu bedanya basis kas dengan basis akrua. Sama-sama uangnya diterima misalnya 12 juta gitu ya. Tapi akhir tahun nanti kita harus pilah-pilah berapa yang sudah menjadi pendapatan dan berapa yang masih merupakan utang. Pendapatan diterima di muka. Gitu. Penyajiannya gimana? Penyajiannya menurut sumber pendapatannya. Apakah itu masuk PAD, restribusi, atau yang lainnya tadi ya, PNBP gitu ya. Diungkap, pengungkapannya dicalek, dirinci dari mana saja pendapatan LO-nya. Gitu. Kemudian untuk beban. Untuk beban diakui saat timbulnya kewajiban. Gitu ya, saat timbulnya kewajiban artinya kita sudah ada tagihan sebenarnya ini ya. Makanya kalau kemarin kita mencatat beban itu pada saat SPP-nya ya, karena pada saat kita terima SPP berarti di situ sudah ada tagihan, gitu kan, surat permintaan pembayaran. Kemarin yang sudah kita pelajari di Akumpus, gitu ya. Kemudian terjadinya konsumsi aset. Kita memang sudah menggunakan asetnya, gitu ya. Misalnya kita sewa gedung, kita yang sewa gedung, instansi kita yang sewa gedung, nah kita sudah menggunakan gedungnya, berarti kita sudah mengkonsumsi asetnya. Atau kita sewa mesin fotokopi misalnya, kita sudah menggunakan fotokopinya, berarti itu sudah konsumsi aset. Kantor sewa mobil gitu ya, sekarang sistemnya sewa mobil, nggak beli mobil gitu ya, penghematan gitu ya. Sewa mobil, ketika mobilnya sudah dipakai, ya sudah, berarti itu sudah konsumsi aset. Nah, berikutnya adalah terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi desa. Nah, ini dengan penyusutan gitu ya. Kalau yang terakhir adalah penyusutan. Oke, untuk beban diukur berdasarkan apa? Sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan. Pahamlah ya Anda ini. Dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan. Sama seperti tadi, kita harus pilih mana yang memang menjadi beban dan berapa yang berapa yang masih merupakan beban dibayar di muka. Dan berapa utang bebannya? Karena memungkinkan adanya utang beban juga ya. Gitu.
Ini disajikan berdasarkan klasifikasi ekonomi nanti sampai level 5 untuk penyajiannya. Gitu. Kemudian diungkap di dalam caleg. Itu untuk beban. Oke, sampai situ. Ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan. Sebelum kita lanjutkan. Belum? Kalau belum, saya izin ke toilet sebentar ya. Silahkan kalau Anda juga mau ada yang istirahat sebentar. Saya izin sebentar. Baik, saya lanjutkan. Saya lanjutkan untuk apa saja sih klasifikasinya ya. Ini Anda juga sudah belajar, cuma akun-akunnya aja nanti sedikit disesuaikan karena kita berada di pemerintah daerah, di Pemda, gitu aja ya. Jadi untuk aset itu tentunya yang masuk aset ada Kasdi, Kasda, kas daerah gitu ya. Kalau dulu kan Kasdi Bun gitu ya. Kemudian kas di bendera penerimaan sama, kas di bendera pengeluaran sama. Dulu kas di BLU, sekarang kas di BLUD. Gitu, sama ya intinya. Kemudian investasi jangka pendek ini 3 sampai dengan 12 bulan itu boleh deposito, SUN, SBI ataupun SPN. Seperti itu. Untuk piutang tentunya diakuinya sebesar nilai piutangnya, kemudian nanti dikurangi dengan cadangan piutang tak tertagih. Itulah yang disebut dengan nilai bersih yang dapat direalisasi, net realizable value, gitu ya. Sama persis dengan di akuntansi keuangan maupun akuntansi pemerintah pusat. Untuk persediaan di sini diakui bisa menggunakan penilaian secara perpetual ataupun periodik. Dan yang digunakan adalah FIFO. Yang sering digunakan yang mana? Tentunya adalah periodik yang sering digunakan. Lebih mudah karena sebenarnya nggak terlalu banyak juga, gitu ya. Kemudian investasi jangka panjang, di sini tertulis metode biaya, metode kas, dan metode nilai bersih yang dapat direalisasi. Nanti kita sesuaikan dengan bultek yang baru terkait dengan investasi jangka panjang. Di mana yang akan kita bahas adalah metode biaya dan metode ekuitas. Seperti itu yang seperti dibahas di akuntansi pemerintah pusat. Ya. Nah, untuk aset tetap, tentunya kita mencatat akuntansinya pada saat perolehan dan pengeluaran setelah perolehan. Kalau kemarin di Akumpus, berapa yang kita akui sebagai aset tetap itu mengacu kepada PMK, standar minimum nilai minimum berdasarkan PMK. Nah, di Pemda ini adalah nilai satuan minimumnya ditetapkan oleh kepala daerah. Karena masing-masing daerah tentunya ada perbedaan harga ya. Kalau Indonesia Barat dengan Tengah mungkin hampir sama, masih hampir sama. Tapi begitu kita ke Indonesia Timur tentunya harga-harganya menjadi berbeda. Makanya nilai satuannya juga beda. Nah, ini ditetapkan oleh kepala daerah masing-masing yang tentunya lebih tahu dengan daerahnya. Nah, untuk penyusutan ini menggunakan metode garis lurus di mana masa manfaat asetnya juga ditetapkan berdasarkan peraturan kepala daerah. Indonesia ini luar biasa gitu ya. Ada daerah-daerah yang karena cuacanya itu demografinya gitu ya,
geografinya mengakibatkan bahwa aset itu cepat rusak, misalnya cepat usang. Bisa jadi di sana masa manfaatnya lebih cepat, gitu ya. Tetapi ada daerah yang mungkin cuacanya sangat mendukung aset itu menjadi awet misalnya. Nah itu kebijakan kepala daerah yang lebih tahu berapa masa manfaat yang kira-kira pas untuk aset yang dimiliki. Makanya di sini berdasarkan peraturan dari kepala daerah. Nah, aset lainnya ini sama, isinya adalah aset tak berwujud, kemitraan dengan pihak ketiga. Ini sudah kita bahas semua di Akompus. Kemudian aset lain-lain yang berasal dari penghentian penggunaan aktif aset tetap pemerintah, tapi belum dihapuskan, gitu ya. Jadi dimasukkan ke aset lainnya terlebih dahulu menunggu keputusan untuk dihapuskan. Kemudian kas yang dibatasi penggunaannya. Seperti itu. Untuk kewajiban, kita sekarang berada di SKPD, berarti tentunya baru ada di hutang jangka pendek saja. Biasa sama persis ada PFK, ada pendapatan diterima di muka, ada hutang beban atau hutang jangka pendek lainnya. Jarang sih hutang jangka pendek lainnya ya. Yang pasti adalah yang tiga ini. PFK, pendapatan diterima di muka, dan hutang beban. Kemudian jangka pendek yang ada di PPKD, ada hutang bunga, bagian lancar hutang jangka panjang. Bu, kok di SKPD nggak ada bagian lancar hutang jangka panjang? Ya, karena di SKPD tidak ada hutang jangka panjang, hanya hutang jangka pendek saja kan ya. Tuh. Kemudian hutang beban, hutang jangka pendek lainnya. Ini yang di PPKD. Kemudian untuk jangka panjangnya ada hutang dalam negeri, luar negeri, dan hutang jangka panjang lainnya. Apa saja jenisnya? Nanti Anda langsung baca di BAS-nya aja. Baca di bagian akun standarnya Permendagri ini ya. Nah, kita masuk ke SAPD sekarang. Sistem akuntansi pemerintah daerah. Kalau kita bicara tentang sistem akuntansi, sistem sendiri pasti diawali dengan rangkaian sistematik gitu ya. Rangkaian sistematik dari prosedur penyelenggara, peralatan, dan elemen. Ini fungsi-fungsi dalam manajemen ya. Prosedurnya seperti apa, penyelenggaranya siapa, peralatan yang dibutuhkan apa, dan elemen yang dibutuhkan, pembiayaan, dan seterusnya. Untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan. Jadi, yang dinamakan dengan akuntansi itu sejak analisis transaksi saja sampai dengan laporan keuangan. Jadi, kalau membuat kwitansinya, verifikasinya, itu adalah penatausahaan. Atau kalau Anda mata kuliahnya namanya adalah pengelolaan keuangan daerah. Di sana Anda akan dijelaskan bagaimana kwitansinya, supaya kwitansi sah itu gimana, bagaimana daftar honor itu yang benar harus ada apa saja di sana, siapa yang bertanggung jawab itu di pengelolaan keuangan daerah. Akuntansi menerima dokumen yang sudah dibuat oleh pengelolaan. Kan kemarin kalau kita di gambar yang pertama, di pertemuan kita pertama, akuntansi itu ada di bagian bawah di pelaksanaan ya, di penatausahaan, di mana menerima hasil dari bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran gitu kan, untuk kemudian dicatat di dalam sistem akuntansinya. Ini sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah daerah. SAPD tersebut ditetapkan dalam peraturan kepala daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah. Bagian dari PKD. Acuannya kemana? Ke Permendagri 77 untuk saat ini, gitu ya. Gitu. Ini ada di bab 7 yang sering saya sampaikan. SAPD ada di mana? SAPD ada di tengah sini, gitu ya. SAPD disusun mendasarkan pada peraturan kepala daerah terkait dengan PKD tadi, pengelolaan keuangan daerah. Nah, pengelolaan keuangan daerah ini tentunya sudah mengacu kepada SAP. Ke atasnya adalah SAP. Kalau sudah menjadi SAPD, tentunya di sini ditetapkan peraturan kepala daerah, gitu ya, yang menjadi bagian tentang pengelolaan keuangan daerah. Jadi ini bagian bab lah yang ada di dalam PKD. Kalau di Permendagri 77 itu ada di bab 7 terkait dengan akuntansi. Itu ada di bab 7 gitu ya. Dan dari Permendagri itu nanti masing-masing kepala daerah juga
juga melihat lagi mana-mana yang kemudian akan dilaksanakan di daerah itu. Apa saja secara rinci isi SAPD nanti itu menjadi tugas bagi Anda. Gitu ya. Nanti setelah ini saya sampaikan. Kemudian sistem akuntansi Pemda, strukturnya ini ada prosedur akuntansinya. Kalau kita bicara prosedur akuntansi, berarti tadi ya meliputi bagaimana pengakuannya, siapa yang bertanggung jawab terhadap transaksi itu, gitu ya. Kemudian apa tadi? Peralatannya apa, dokumennya apa, prosedurnya nanti disebutkan di dalam SAPD itu. Penyelenggara sistemnya siapa, basnya gimana, jurnalnya apa, itu nanti disebutkan di dalam SAPD. Seperti itu. Ya. Nah, ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya bahwa di SAPD itu ada dua sistem akuntansi ya, sistem akuntansi SKPD dan PPKD. Sistem Sistem akuntansi SKPD sebagai entitas akuntansi, sementara sistem PPKD sebagai entitas akuntansi, dua ini ya, dan sebagai entitas pelaporan. Yang sering kita sebut dengan akuntansi SKPKD. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah sebagai pengguna anggaran dan sebagai BUD. Kemudian di sini PPKD juga sebagai konsolidator dari seluruh laporan SKPD dan BUD. Itu baru entitas pelaporan. Yang tiga ini semuanya diselenggarakan oleh PPKD. Yang dalam hal ini nama instansinya adalah BPKAD. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Gitu ya. Gitu. Ini ya penjelasan yang saya sampaikan ada di bawah sini ya. Gitu. Nah ini isi SAPD-nya kalau kita bikin bagannya menjadi seperti ini. Ada sistem akuntansi PPKD di mana menghasilkan laporan keuangan LRA, LO, LPE, kemudian neraca dan caleg PPKD. Baru ke bawah sistem akuntansi SKPD itu juga akan menghasilkan LRA, LO, LPE, neraca, dan caleg SKPD. Dinas ini ya, SKPD di daerah itu banyak gitu ya. Nah, sistem akuntansi PPKD dan sistem akuntansi SKPD ini akan kita gabungkan di tengah di sini yang merah ini, digabungkan menjadi laporan keuangan pemerintah daerah konsolidasian, gabungan antara SKPD dengan PPKD. Isinya apa? Ada LRA, ada LPSAL, ada LO, LPE, neraca, lak, dan caleg. Yang secara ringkas sudah kita coba latihannya di minggu kemarin. Seperti itu ya, itu ringkasnya. Karena nanti akan lebih rinci tentunya ketika kita sudah belajar terkait dengan transaksinya. Tapi ya intinya seperti itu urutannya gitu ya, kaitannya tetap seperti itu. Oke, saya lanjutkan ini yang mungkin tidak ada di slide Anda, yang Anda sudah download gitu ya. Ini adalah akuntansi manual. Akuntansi manual dimulai dari bukti transaksi. Jadi kita langsung terima bukti transaksi dari bagian penata usahaan, baik dari bendahara penerima maupun bendahara pengeluaran. Nah, kita terima bukti transaksi, dicek gitu ya oleh bagian akuntansi, valid enggak, sesuai enggak dengan anggaran, sah enggak, ada meterainya enggak, gitu ya, sudah dibayar pajaknya belum, itu ya sah ya, lengkap. Tadi sudah dibayar pajak, SPT-nya ada enggak, gitu kan? Kelengkapannya harus ada. Oh, beli barang ada nggak kwitansinya? Kwitansinya ada cap tokonya nggak ya? Ada meterainya nggak ya? Nah, itu dilihat valid, sah, dan lengkapnya. Kalau sudah memenuhi tiga kriteria itu, valid, sah, dan lengkap, ini menjadi bukti pembukuan. Nah, baru kita masuk ke siklus akuntansi yang pertama, jurnal gitu ya. Kita jurnal, kemudian kita bukukan ke dalam rekeningnya masing-masing, akunnya masing-masing gitu ya. Kemudian kita ringkas di dalam neraca saldo setelah penyesuaian, karena kalau ada penyesuaian berarti kita sesuaikan dulu. Nanti masuk ke neraca saldo setelah penyesuaian, baru di sini menjadi laporan keuangan. Pada saat yang sama, kita juga membuat jurnal penutup dan hasilnya adalah neraca saldo setelah penutupan yang akan dibawa ke periode berikutnya. Tentunya saldo dari neraca saldo setelah penutupan adalah akun-akun real, akun-akun yang ada di dalam neraca yang nanti akan kita catat sebagai saldo awal di periode berikutnya. Ada 8 tahapan ya ketika kita menggunakan
sistem akuntansi manual. Nah, yang akan saya sampaikan ke Anda, sebenarnya sekarang kita sudah bisa menggunakan sistem akuntansi terkomputerisasi, sehingga kita bisa menghilangkan beberapa tahapan tadi. Ini dari bukti transaksi sudah valid, sah, dan lengkap. Ini sudah ya, ketika sudah valid tadi menjadi bukti pembukuan. Bukti pembukuan tadi kita masukkan ke dalam jurnal. Sudah, sampai situ pekerjaan kita sebenarnya. Berikutnya ini dikerjakan oleh sistem, dikerjakan oleh komputer. Gitu ya. Karena apa? Itu adalah pekerjaan yang berulang. Kalau jurnal kan transaksinya bisa macam-macam ya. Tetapi bentuk laporannya ya itu-itu aja, sehingga itu bisa terkomputerisasi. Jadi orang-orang yang jago akuntansi tetap dibutuhkan, tapi pekerjaannya menjadi lebih ringan. Cukup sampai jurnal saja, laporan keuangan sudah bisa sendiri. Dan yang sekarang ini sedang dikembangkan oleh STAR adalah kita menggunakan aplikasi Excel. Kita menyebutnya aplikasi Excel gitu ya. Karena Anda lebih familiar, Anda bisa mengembangkan sendiri, dan ternyata buku besar laporan keuangan itu bisa diotomatisasi gitu ya oleh Excel gitu saudara. Jadi ini yang akan saya angkat menjadi pembelajaran non SKS kita. Karena kemarin dari teman-teman dari 3 kelas sebagian besar mengatakan kita akan membahas soal. Jadi nanti soal akan kita kerjakan secara manual dan secara komputeris seperti ini. Di mana Anda cukup memasukkan jurnalnya dan semua laporan keuangan sudah selesai. Itu ya. Dengan cukup menggunakan beberapa rumus yang ada di Excel. Yang akan saya ajarkan ke Anda nanti mungkin di pertemuan setelah kita latihan ya, mungkin di pertemuan ke-6 barangkali atau ke-7 gitu ya. Tapi di luar jam kita kuliah ya, nanti kita coba set untuk acaranya gitu ya. Nanti prodi yang akan ngeset. Yang akan saya sampaikan ke Anda nanti, saya akan menggunakan 2 fungsi saja di dalam Excel, sum dan if. Sum, if, dan sum if. 3 itu. Banyak cara yang lain, tapi saya hanya akan menggunakan itu untuk kali ini. Gitu ya. Nanti coba kita lihat keajaiban dari fungsi-fungsi yang ada di dalam Excel untuk meringankan beban kita. Gitu ya. Kalau Anda ujiannya nanti masih online gitu ya, Anda bisa menggunakan itu dan cepat sekali Anda selesai. Gitu. Tapi kalau offline ya nggak tahu saya bagaimana sistemnya, apakah boleh menggunakan komputer dulu atau enggak. Kalau misalnya kemarin online kan saya selalu menyarankan di kelas saya udah kerjakan dulu menggunakan Excel. Nanti Anda tinggal salin. Gitu ya. Seperti itu. Itu yang akan kita coba di akuntansi terkomputerisasi. Ini sudah akuntansi Excel ini yang dibuat oleh STAL ini nanti akan kita patenkan sebenarnya. Ini sudah kita gunakan di menjadi akuntansi masjid, barangkali teman-teman ada yang ikut terlibat di sana, salah satu pengmas dosen kami gitu ya. Akuntansi masjid juga pakai Excel, akuntansi BUMDes juga pakai Excel yang saya ajarkan di minggu lalu di BUMDes Denpasar, dan BUMDes lain banyak kalau BUMDes yang sudah menggunakan Excel ya. Gitu. Nanti kita lihat ya di pertemuan non-SKS, dan ini mungkin 3 kelas akan saya gabungkan sih. 3 kelas akan saya gabungkan, nanti kita ngobrol lah kapan kira-kira waktu yang pas. Paling nggak nyampe 2 jam lah ya belajar ini, karena kemarin saya ngajarin BUMDes itu berapa ya 3 jam bingung sih mereka ya karena pengelola BUMDesnya kan rata-rata juga nggak tahu akuntansi ya, dia 1 hari saya ajarin akuntansi secara cepat gitu ya, secara cepat, hari berikutnya saya ajarin akuntansi menggunakan Excel, bisa bingung gitu ya, Kalau Anda enggak lah, Anda sudah belajar akuntansi lama. Gitu. Sudah pernah ada yang mencoba menggunakan Excel sendiri? Mungkin di Akumpus kemarin? Belum? Di Excel itu ada cara menghitung bunga, ada cara menghitung penyusutan, semuanya ada di sana. Gitu ya. Kalau kita explore benar-benar Excel itu sudah luar biasa. Gitu ya. Bahkan pernah kita memilih menggunakan Excel untuk mengolah data USN, karena lebih cepat ternyata. Lebih cepat hasilnya. Karena aplikasinya ringan sebenarnya ya. Tuh. Oke, nanti sampai ketemu di pertemuan. Sedang saya pikirkan, mungkin saya akan mengajak Pak Imam sekalian ya, kelasnya Pak Imam. Biar nanti barengan. Oke. Ini gambar ini pernah kita bahas ya, pihak-pihak yang terlibat di dalam SAPD, tentunya adalah kepala daerah selaku pemegang kekuasaan PKD, tetapi dilimpahkan kewenangannya kepada Sekda.
ke sekretaris daerah. Nah, di daerah itu ada SKPD, dinas-dinas, dan ada PPKD, tadi BPKAD, gitu ya. Nah, kepala SKPD ini ada KPA, PPK SKPD, PPTK, dan bendahara. PPK SKPD yang bertanggung jawab terhadap akuntansi SKPD. Ini sudah kita bahas sih. Kemudian untuk PPKD bertanggung jawab untuk sistem akuntansi PPKD dan konsolidasi LKPD. Dua tanggung jawab dari PPKD, dia sebagai pengguna anggaran dan dia sebagai konsolidator. Entitas pelaporan ya. Itu singkat saya sampaikan gambar ini karena sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Masih aman atau udah ngantuk? Siang-siang di bulan puasa gitu ya. Seru ini ya. Makanya kalau kemarin bisa pindah agak enak gitu ya Mbak ya. Tapi ternyata susah ya. Kalau mau dipindah ke Senin saya kosong sih. Gitu ya, saya kosong kalau mau. Teman-teman ada kuliah nggak sih hari Senin? Kuliah nggak Mbak hari Senin? Mbak Tina? Tidak ya. Ya nanti lihat-lihat lah. Tapi besok sudah jurnal sih, sudah agak-agak nggak ngantuk sih ya. Sudah agak-agak nggak ngantuk gitu ya. Kalau ini masih teori. Oke, saya lanjutkan. Nah, untuk hubungan yang ada antara PPKD dengan SKPD ini dianalogikan seperti kantor pusat dan kantor cabang, gitu ya. Artinya apa? Kantor pusat itu memberikan sebagian tugasnya dilaksanakan di kantor cabang. Benar ya begitu? Tetapi kantor cabang nanti harus bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan kepada kantor pusat. Jadi laporannya nanti sebenarnya menjadi satu di kantor pusat. Akuntansinya seperti apa? Sebenarnya akuntansi ini juga sudah digunakan di dalam akuntansi komersial karena banyak ya kantor pusat yang mempunyai banyak cabang gitu ya. Bank misalnya, Bank Mandiri Pusat, ada Bank Mandiri cabang, ada juga kalau bank itu cabang pembantu juga ada ya, yang lebih kecil lagi. Tapi kalau BRI ya, BRI itu luar biasa sampai di pelosok pun ada BRI gitu kan. Kalau Mandiri, BCA itu barangkali cuma ada di kota-kota besar. Tapi kalau BRI itu sampai mana-mana. Nah, hubungannya seperti itu di mana kantor pusat memberikan sebagian kewenangan untuk dilaksanakan di kantor cabang SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya tentunya. Terkait dengan misalnya perizinan ke dinas perizinan, terkait dengan tenaga kerja di dinas tenaga kerja, apalagi dinas-dinas yang ada di daerah ya. Saya nggak hafal ya, dinasnya ada bermacam-macam. Yang sering terdengar adalah dinas perizinan dan dinas tenaga kerja. Itu yang sering terjadi ya, karena ngurus KTP pasti di dinas perizinan gitu kan. Gitu. Nah ini hubungannya sebenarnya. Jadi laporannya nanti akan menjadi satu di kantor pusat. Itu dikonsolidasikan tadi. Untuk pencatatan akuntansinya masih sama dengan yang kita pahami, kita mempersamakan menggunakan persamaan akuntansi, aset sama dengan hutang dan ekuitas. Ini bukan hal baru bagi Anda. Jadi kita masih menggunakan saldo normal seperti ini, di mana kalau aset bertambah kita debit, kalau berkurang kita kredit. Saldo normalnya ditunjukkan dengan tanda plus, gitu kan. Kewajiban bertambah di kredit, berkurang di debit. Saldo normalnya kredit dan seterusnya. Anda sudah di luar kepala ini. Walaupun kalau di kelas Akpempu saya masih ada yang kebalik kemarin ya. Penerimaan pendapatan jurnalnya masih pendapatan pada kas gitu kan. Itu masih ada gitu ya. Pada prinsip ini Anda sudah tahu. Masih ada yang bingung prinsip ini? Enggak lah ya. Untuk prinsip ini Anda sudah belajar sebenarnya. Ini kalau yang di kantor bukannya sudah boleh pulang, saudara-saudara? Yang WFO sudah boleh pulang kan kita? Oh, tergantung Anda absennya jam berapa ya? Kalau Anda absennya sebelum jam 7 kan mungkin sudah boleh pulang sekarang. Kadang-kadang saya absennya sebelum jam 6, jadi jam 2 sudah boleh pulang gitu ya. Jadi kalau tadi saya absennya, kalian absen nggak sih? Anak PKL absen nggak, saudara?
Kalaupun nggak absen tentunya mengikuti kantor lah ya. Mengikuti jam kantor kan sampai 3:30 ya. Baik, ini untuk pendapatan RA dan belanja sama ya. Pendapatan itu di sebelah kredit dan belanja itu di sebelah debit seperti itu. Nah, untuk pencatatannya ini sama, kita menggunakan dua sistem akuntansi yang akan kita catat. Sistem akuntansi keuangan ini berbasis akrual, kemudian mencatat pendapatan LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas, dan nanti akan muncul akun resiprok timbal balik yang namanya RK PPKD untuk di SKPD dan RK SKPD untuk di PPKD. Kita sempat singgung ini minggu lalu. Kita lihat prakteknya di minggu depan gitu ya. Mirip-mirip dengan Didel dan Dikel tapi tidak sama gitu ya, tapi tidak sama. Ini intinya untuk mencatat uang yang diberikan PPKD ke SKPD dan untuk mencatat uang yang disetorkan SKPD ke PPKD seperti itu. Nah, untuk sistem akuntansi berikutnya adalah sistem akuntansi pelaksanaan anggaran. Ini yang kemarin di Akompus kita sebut dengan jurnal kas. Kalau yang atas ini adalah jurnal akrual. Kita kemarin menyebutnya seperti itu ya. Yang SAPA ini adalah jurnal kas. Jadi basisnya adalah basis kas, mencatat pendapatan LRA, belanja, kemudian mencatat pembiayaan untuk di PPKD. Kemudian nanti akan muncul akun penyeimbang estimasi perubahan SAL. LP SAL ya, di sana nanti akan muncul itu, tapi ketika kita sudah ada di PPKD itu. Nanti kita coba praktekkan itu setelah UTS ya. Kemudian laporan keuangan. Untuk laporan keuangan yang SAK, yang dasarnya akrual, akan menghasilkan EO, LPE, dan neraca. Kemudian untuk SAPA, yang berdasarkan kas itu akan menghasilkan LRA dan LP SAL untuk PPKD. Seperti itu. Ini gambaran singkat saja untuk mengantarkan kita ke jurnal yang akan kita bahas minggu depan. Jadi mulai nanti malam dan seterusnya Anda sudah boleh buka untuk jurnal standar Pemda ya, supaya nanti ada gambaran minggu depan jurnalnya seperti apa. Seperti itu. Nah, untuk dokumen terkaitnya, dokumen akuntansinya itu adalah buku jurnal, buku besar, dan kertas kerja konsolidasi. Kemudian laporannya tentunya yang sudah kita bahas tadi di depan. Ada neraca saldo, LRA, LO, LPE, neraca, LAP, LP SAL, dan caleg. Itu. Untuk pelaporannya. Kita berikutnya lihat satu persatu. Buku jurnal ini bentuknya tidak asing bagi Anda. Gitu ya. Ini ditulisin SKPD-nya apa, tadi Dinas Tenaga Kerja misalnya, tanggal transaksinya kapan, nomor buktinya seperti apa, nomor bukti ini bisa di-set sendiri oleh bagian akuntansi yang memudahkan penelusuran kalau terjadi kesalahan seperti itu. Kalau saya sendiri biasanya adalah nomor urut, kemudian bulan, digit berikutnya bulan, kemudian kode uniknya, kode unik itu bisa kode penerimaan, kode pengeluaran, dan menunjukkan tahun seperti itu. Itu bebas ya. Kode rekening ini adalah diambil dari bagian akun gitu ya, kode rekeningnya. Nama rekeningnya debit dan kredit. Nah, ini tugas Anda nanti sampai di sini aja sebenarnya kalau menggunakan Excel gitu ya. Berikutnya sudah dikerjakan oleh Excel. Nah, berikutnya adalah buku besar. Buku besar menggunakan saldo tunggal. Di sini di atas ada informasi umumnya, SKPD-nya apa, kode rekeningnya berapa. Kas misalnya 111 biasanya sampai 5 digit, sampai 5 level, maaf. Nama rekeningnya apa? Pago APBD ini khusus untuk LRA karena sebenarnya untuk mempertanggungjawabkan LRA-nya kan ada pago APBD-nya berapa. Isinya sama, tanggal, urean, referensi, debit, kredit, saldo. Karena isinya sama ini, makanya kita bisa mengambil dari jurnal. Kalau secara manual kan kita nyatat lagi di buku besar satu-satu yang dari jurnal. Terusnya rawan salah. Anda sering kalau kita mengerjakan jurnal sudah balance, tapi ketika masuk ke buku besar, kok neraca saldonya jadi nggak balance, gitu kan? Itu karena beberapa kali input sehingga kadang menjadi bias, salah input gitu ya. Bisa kelebihan 0, bisa kurang 0, bisa juga transposisi angka gitu ya. Nah, ini yang kemudian saya sering menyarankan ke Anda jangan tulis dalam ribuan kalau Anda nggak yakin. Kemarin pun masih ada yang salah ketika Anda memilih menggunakan dalam ribuan,
tapi neracanya ditulis dalam ribuan, sementara jurnal penyesuaiannya tidak, sehingga menjadikan laporan keuangannya nggak balance itu, atau nggak benar gitu ya, walaupun balance tapi nggak benar itu. Jadi saran saya sih kalau mengerjakan soal ya udah kerjakan seperti adanya soal saja, sehingga tidak kita takut nggak teliti aja sih. Kalau saya sayang sekali sebenarnya Anda bisa, tapi karena nggak teliti jadi nilai Anda kurang itu. Dan itu kadang-kadang nggak disadari sama mahasiswa ya. Bu, saya bisa kok, saya balance gitu kan. Kok nilai saya beda ya dengan si A gitu. Ya ternyata tadi gitu ya. Ternyata tadi nolnya yang salah gitu. Ini buku besar per kode rekening ya. Kemudian ada kertas kerja konsolidasi. Ini menggabungkan antara SKPD A, B, dan seterusnya, semua SKPD yang ada di Pemda tersebut, ditambah dengan SKPKD, ditambah dengan yang ada di PPKD. Isinya kode rekeningnya ditulis, nama rekeningnya, kemudian di sini neraca saldonya. Dan nanti yang akan dieliminasi, ini jurnal resiprok tadi, jurnal RK PPKD. Kalau di SKPD dan RK SKPD nanti kalau kita, kalau di sini nanti yang dihapus adalah RK SKPD. Seharusnya antara RK SKPD dengan RK PPKD itu jumlahnya sama. Makanya dieliminasi ya, itu jumlahnya 0. Ini seperti ikhtisar laba rugi sebenarnya kalau di akuntansi keuangan dulu. Nah, muncullah di sini neraca saldo Pemda. Itu ya. Itu. Masih dibayangkan saja ini karena kita belum ada angkanya gitu ya. Kemudian neraca saldonya, ini kode rekeningnya, nama rekening, debit kredit biasalah ya. Ini SKPD-nya apa ditulis di atas. Gitu. Kemudian ini untuk BAS, ini terakhir bahasan kita terkait dengan bagian akun standar. Ini mencakup akun-akun yang menggambarkan struktur anggaran dan laporan keuangan secara lengkap. BAS digunakan untuk pencatatan transaksi pada buku jurnal, posting pada buku besar, pengikhtisaran pada neraca saldo, dan laporan keuangan. Gitu ya. BAS disusun sampai dengan level 5. Apa ini level 5? Level 5 itu yang pertama adalah kode akun, yang kedua adalah kode kelompok, yang ketiga adalah kode jenis, yang keempat adalah kode obyeknya, dan yang kelima adalah kode rincian obyek. Apa maksudnya? Nanti kita coba lihat contohnya. Kemudian untuk struktur anggarannya, ini level satunya ya, level 1 itu 1 menunjukkan akun neraca, 2 akun kewajiban, 3 ekuitas, 4 itu LRA, pendapatan LRA, 5 itu belanja, 6 transfer, 7 pembiayaan, kemudian 8 itu adalah pendapatan LO, 9 adalah kode akun beban. Nah, coba kita lihat level-levelnya. Yang dimaksud dengan tadi level 1 ini aset, level 1-nya tadi apa saudara? Level 1 itu adalah kode akun, ini ya. Kode akun 1 itu menunjukkan aset. Level 2-nya tadi menunjukkan apa? Kode kelompok, Bu. Kode kelompok. Jadi di sini adalah kelompok aset lancar. Ini level 2. Level 3-nya apa tadi saudara? Jenisnya adalah kas gitu ya. Ini level 3. Gitu. Kas itu berikutnya ada obyeknya apa? Tadi kode obyek ya. Level 4 adalah kas di kasda. Kas di kasda itu dirinci menjadi apa ya? Ada kas di daerah rekening apa gitu ya, BRI misalnya. Kas di kasda rekening BNI gitu ya. Nah, itu menjadi level 4 di sini. Ini ditambah gini ya, level 4. Seperti itu sebenarnya. Dan nanti yang kita sajikan yang level 4 ini. Itu. Yang level 4 ini yang kemudian nanti kita sajikan. Begitu seterusnya untuk baik di aset, di kewajiban maupun yang lainnya. Ya. Jadi ini yang level 4-nya kas di bendara penerimaan, level 4-nya ada di bendaraan dinas apa gitu ya, tadi tenaga kerja, perizinan, dan seterusnya. Level 4-nya yang kode 3 itu kas di bendara pengeluaran misalnya, nah ini kas di bendara pengeluaran dinas apa. Jadi nanti kita menyajikannya sampai yang level 5 ini, kas di bendahara pengeluaran dinas apa misalnya.
Bu, kalau di soal gimana? Tipe soalnya biasanya diakumulasi sih kalau akuntansi keuangan daerah selama ini ya. Jadi langsung di bendera pengeluaran selama 1 tahun sekian. Biasanya begitu. Nanti kita lihat gitu ya. Nanti kita lihat. Untuk kewajiban tadi kode saya lupa. Kode apa yang pertama, Saudara? Kode akunnya adalah 2 gitu ya. Kemudian untuk ini hutang bunga level 3-nya, hutang bunga level 3 tadi apa? Kode jenis gitu ya, level 3 dan seterusnya. Ini tidak usah Anda hafal. Kalau nanti di ujian tidak ada kode rekening, ya sudah Anda tulis saja apa akun yang disebutkan di dalam transaksi. Nggak usah menghafalkan kode rekeningnya. Beda-beda dikit nggak apa-apa, Bu, nggak apa-apa gitu ya. Karena memang di soal tidak disebutkan rekeningnya apa gitu kan. Jadi Anda nggak harus plok seperti ini. Nanti waktu Anda habis, kecuali nanti masih menggunakan online dan Anda sudah sempat menyiapkan akun-akunnya. Gitu ya. Nah, oke. Sampai di situ pembahasan saya. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Sambil biasa saya selesaikan administrasi. Silakan kalau ada pertanyaan. Sampai di situ dulu untuk hari ini. Minggu depan kita baru akan bahas jurnalnya. Materinya lumayan simpel untuk Akom Daily. Ini 69 ya, Saudara. 69. Sekarang 6 April. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Saya izin bertanya. Ya, silakan, Mbak. Tadi kan ada kewajiban jangka panjang yang dikelola oleh PPKD. Nah, salah satunya itu utang luar negeri. Nah, tapi kalau setahu saya tuh pemerintah daerah tuh bukannya nggak boleh langsung melakukan utang luar negeri ya, Bu. Jadi melalui pemerintah pusat terlebih dahulu gitu, Bu. Nah, kalau misalkan pemerintah pusat yang menjalankan utang luar negeri, tapi apakah akuntansinya tetap pemerintah pusat juga mencatat gitu, Bu? Baik. Sebenarnya kalau kita bicara desentralisasi, tentunya pemerintah daerah sebagai kepala pemerintahan, pemegang kekuasaan tertinggi keuangan di pemerintah daerah, dimungkinkan untuk mengadakan perjanjian hutang dengan luar negeri. Makanya dibahasnya juga ada gitu ya. Namun ini kan merupakan bentuk pengendalian ya. Anda bayangkan deh berapa provinsi di Indonesia gitu ya. Kemudian masing-masing menggunakan boleh mengadakan utang dengan luar negeri. Siapa yang mau bayar gitu ya? PAD-nya berapa? Masing-masing daerah PAD-nya masih berbeda loh, gitu ya. Itu yang kemudian dikendalikan. Jadi bukan tidak boleh, tapi untuk saat ini masih dikendalikan oleh pusat. Saat ini banyak Pemda yang sudah yang sudah ke pusat dalam hal ini tentunya ke DJPK gitu ya. Bagaimana untuk nego supaya boleh mengadakan pinjaman jangka panjang. Pinjaman jangka panjang pun masih dikendalikan oleh pemerintah pusat ya. Dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan. Karena tadi untuk mengendalikan lebih ke rasio hutangnya sih ya. Karena nanti ujung-ujungnya kalau nggak mampu bayar ya pemerintah pusat juga. Gitu yang kemudian harus menanggung. Dimungkinkan kalau kita melihat peraturan tentang pemerintah daerah itu juga diizinkan hanya sampai saat ini masih dikendalikan oleh pusat itu aja. Jadi nggak berani kalau kemudian kita bilang nggak boleh itu nggak. Karena Pemda Banten itu sudah membuat provinsi Banten itu sudah membuat aturan terkait dengan pinjaman daerah itu sudah mulai dibuat. Nah, itu nanti akan dikaji apakah kemudian diizinkan atau tidak oleh pusat. Tentunya banyak variabel yang kemudian dipertimbangkan. Salah satunya adalah kemampuan untuk mengembalikan hutang, tentunya dari pendapatan daerahnya, supaya tidak kemudian membebani pusat lagi. Itu sih ya. Itu merupakan kajian yang masih lumayan hangat ya, ketika kita bicara tentang pinjaman. Di satu sisi daerah bilang gimana kita mau maju, PAD kita terbatas dan kita nggak boleh ngutang, kita mau biaya pakai apa? Dari pusat juga transfernya juga
dibatasi. Formulasinya katanya lebih rumit sekarang, seperti itu ya, dengan Undang-Undang HKPD yang baru, gitu ya. Formulanya lebih rumit. Itu versi daerah. Tapi versi pusat kan beda lagi ya. Ya tadi dalam rangka pengendalian. Apalagi dari tahun 2020 ke sekarang, tentunya banyak sekali pengeluaran yang kemudian difokuskan untuk penanggulangan pandemi kemarin gitu ya. Walaupun sekarang sudah mulai berkurang gitu ya. Sudah banyak konser kok ya. Sudah banyak konser yang diizinkan oleh pemerintah gitu ya. Itu. Walaupun saya sih masih takut ya kalau untuk ngumpul-ngumpul, karena kenyataannya orang-orang di sekeliling saya masih banyak yang positif gitu ya. Masih banyak yang positif, jadi kita tetap harus berhati-hati. Begitu Mbak, jadi secara teori boleh memang diizinkan, tetapi salah satu bentuk pengendalian saja ini. Suatu hari nanti mungkin boleh semua kalau daerahnya sudah mampu semua ya. Kalau enggak nanti daerah malah mau protes gitu kan. Karena katanya desentralisasi, tapi kok dibatasi. Ini yang sering muncul ya ketika saya kuliah, kebetulan satu kelas dengan beberapa bupati ya. Jadi mereka juga sering, karena tahu bahwa saya dari STAN di Kementerian Keuangan ya, jadi mereka sering bilang, gimana sih Mbak, katanya katanya desentralisasi, kok kami nggak boleh ngutang dan seterusnya, kapan kami mau maju dan seterusnya, seperti itu sering muncul ketika kita kuliah, gitu ya. Itu enaknya kuliah bersama para pelaksana, para eksekutor di daerah ya. Jadi kita banyak belajar dari beliau-beliau di daerah, kesulitannya apa, gitu ya, itu sering belajar. Kalau di sini ada yang dari daerah-daerah yang agak jauh, Nias misalnya gitu, kelas ini. Pokoknya daerah dengan PAD yang sedikit gitu ya. Dengan PAD yang sedikit. Itu bagaimana akan berkembang kalau PAD-nya itu sangat kecil. Saya tadi contohkan di Nias Barat gitu ya, di Nias Barat gitu ya. Dari segi, kenapa saya bisa cerita Nias Barat, karena wakil bupatinya teman saya gitu ya, teman kuliah gitu ya. Jadi biasa beliau boleh jadi wakil bupati, tapi kalau di kelas ya kita sama-sama mahasiswa gitu ya, jadi kita biasa aja sering ngobrol gitu kan. Jadi di sana itu PAD-nya sangat kecil, ditambah SDM-nya itu, ini saya dari kepala dinas perizinannya yang menceritakan bahwa S1 di sana itu masih sangat terbatas. Banyak kan yang di Pemda itu masih SMA. Ini tolong dikoreksi kalau di sini ada orang Nias gitu ya, karena saya dapatnya dari bupatinya juga lama tinggal di Tangerang sebenarnya ya. Cuma kemarin mencalonkan menjadi wakil bupati di sana dan terpilih gitu kan ya. Itu. Masih banyak yang PAD-nya kecil seperti itu. Jadi sempat, Mbak kalau saya mau ke DJPK menghubungi siapa ya? Nah, itu terkait dengan bagaimana kemudian pingin memajukan daerahnya. Karena lama tinggal di Tangerang, dia bandingin dengan Tangerang yang jauh berbeda kondisinya dengan Nias gitu ya. Sinyal aja di sana susah gitu ya. Di beberapa daerah terutama Nias Barat itu masih susah. Jadi teman-teman yang kebendaraan negara atau nanti manajemen keuangan negara, kalau Anda lanjut ke diploma 4 gitu ya, nggak mungkin Anda nganggur gitu ya. Masih banyak tempat di mana Anda bisa mengabdi sebenarnya. Banyak banget yang membutuhkan ilmu yang Anda miliki yang Anda peroleh di kampus ini sih ya. Banyak yang mereka di luar sana belum tahu. Gitu. Kok tadi jadi ke sana ya Mbak? Intinya itu, boleh, tapi dalam rangka pengendalian masih harus dikendalikan oleh pusat. Oke, ada lagi? Izin bertanya Ibu. Ya, Mbak Putri. Saya masih kurang paham, Bu. Jadi kalau di Akpemda itu, kapan menggunakan akuntansi beban dan kapan menggunakan akuntansi pendapatan ya, Bu? Akuntansi beban dan akuntansi apa? Akuntansi pendapatan. Oh, pengakuannya ini ya berarti ya? Iya, Ibu. Oke. Nah, itu tergantung di SAPD-nya tadi. Nanti di SAPD-nya disebutkan bahwa untuk pendapatan ini menggunakan pendapatan menggunakan pendekatan beban. Itu disebutkan di dalam SAPD-nya. Itu yang akan saya tugaskan ke Anda gitu ya. Masing-masing Pemda bisa berbeda, tapi konsisten tadi ya, ingat konsisten. Jadi nanti salah satu tugas dari Anda supaya Anda benar-benar mengalami melihat SAPD. SAPD ini bersebaran banyak di Google gitu ya. Jadi Anda bisa cari di Google. Ini penugasan kelompok, nanti saya percayakan ke ketua kelas dan ke PJ untuk membagi kelompoknya. Kalau bisa sih yang deketan gitu ya, supaya bisa mengambil daerahnya.
Atau kalau nggak bisa ya sudah salah satu daerah di kelompok itu gitu ya. Jadi tugas Anda yang merupakan tugas kelompok di UTS ini, Anda mencari SAPD, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, dan coba Anda analisis berdasarkan Permendagri 77-nya. Apakah semuanya sudah sesuai di sana? Atau ada yang belum sesuai? Usahakan yang yang update lah ya, artinya Permendagri 77 itu kan 2020, berarti mulai digunakan di 2021. Sebisa mungkin 2021. Kalau nggak ada gimana? Kalau tadi kenapa saya minta Anda misalnya bisa ke Pemdanya gitu, bisa minta SAPD-nya gitu kan, bisa minta yang terdekat gitu, itu lebih bagus. Kalau misalnya enggak, kemudian Anda terpaksa mendapatkan data yang sebelum tahun 2020, ya nggak apa-apa, analisis dengan Permendagri 77. Jadi kurangnya di mana, lebihnya di mana, seperti itu nggak masalah gitu ya. Tujuan dari tugas ini supaya Anda mengalami langsung. Tadi kan saya cuma bilang strukturnya seperti ini loh, tapi saya nggak tunjukkan bagaimana SAPD yang sesungguhnya. Jadi saya minta Anda untuk mengalami langsung, menganalisis kelompok, didiskusikan, dan nanti dituangkan dalam bentuk paper gitu ya, hasil analisisnya. Diskusi Anda di kelompok itu. Di kelompok itu hasilnya apa? Itu ya. Dan saya minta nanti benar-benar, karena itu bentuknya diskusi antar kelompok ya, supaya tidak ada yang hanya numpang nama, apa bahasanya, itu ya. Tolong disertakan di situ bukti Anda sudah berdiskusi. Bisa Zoom seperti ini atau apa, atau Discord dan seterusnya, terserah Anda. Tapi yang menunjukkan bahwa Anda sudah berdiskusi. Itu hasil diskusi, bukan cuma hasil beberapa orang di kelompok itu. Gitu ya. Karena nilainya kan nanti akan sama satu kelompok. Itu jelas saudara untuk tugas kelompoknya. Bu kapan dikumpulkan? Aman. Masih lama itu ya. Ini dikumpulkannya nantilah di pertemuan terakhir. Di pertemuan ke-7 ya, sebelum Anda ujian. Jadi sekarang pertemuan ketiga masih sebulan lagi, gitu kan. Itu untuk tugas yang kelompok. Nah, untuk tugas mandirinya tadi di slide saya tadi kalau Anda lihat ada pertanyaan tadi ya di bagian belakang. Nah, ini Anda kerjakan seperti minggu lalu. Anda kerjakan seperti minggu lalu. Ini mandiri ya kalau ini ya. Supaya Anda mereview tadi yang sudah saya sampaikan minggu lalu. Minggu lalu yang sudah saya sampaikan tadi, tugasnya sama dengan minggu lalu, maksudnya gitu. Mau disingkat jadi kacau gitu kan. Ini paling lambatnya nanti sebelum pertemuan kita berikutnya. Gitu ya. Jadi ini juga masih santai ya. Masih santai seminggu lah waktunya. Gitu saudara. Untuk menjawab ini, Anda tidak harus ambil dari slide, tapi Anda silahkan kembangkan. Dari aturan langsung itu menjadi lebih baik. Gitu ya. Anda di googling juga boleh, gitu ya. Sertakan sumbernya, gitu kan. Nggak masalah. Saya pengen kemudian Anda wawasannya terbuka nggak cuma dari slide itu aja. Jadi Anda boleh mengambil dari manapun asal bisa dipertanggungjawabkan. Dari blog gimana Bu? Kalau blognya sumbernya jelas boleh, gitu ya. Jangan blog yang ngawur, gitu kan ya. Kalau blognya orang Kementerian Keuangan kan tentunya bagus ya. Atau Anda langsung lihat dari DJPK atau kemudian Anda dari peraturannya langsung, itu menjadi lebih baik. Ini mandiri ya, ini mandiri. Seperti itu. Jelas saudara? Ini nanti saya kasih di WA saja untuk untuk slide ini, kan ada beberapa perbedaan dengan yang slide yang Anda pegang, barangkali yang sudah Anda pegang. Gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan, masih ada waktu 1 jam lagi, masih lama kita. Kok kelas ini cepet ya? Tadi kayaknya saya sampai kurang 15 menit deh di kelas sebelumnya. Apa karena ini siang jadi cepet gitu ya? Ada pertanyaan, saudara? Ibu, saya mau nanya, melanjutkan pertanyaan dari Putri Indriani tadi, Bu. Ya, Kamila. Berarti kalau misal ujian itu, Bu, kalau untuk LO-nya, jadi nanti diketahui ya, Bu, di soalnya kita pakai akuntansi pendapatan atau akuntansi beban gitu, Bu. Oh, di LO-nya? Iya, Bu. Kalau di soal bisa ada 2 tipe ya. Disampaikan di dalam soalnya secara eksplisit, atau kalau LO ya, atau lihat di saldo neracanya.
Kan kalau yang dimunculkan neraca ya. Kalau neraca itu ada apa? Ada saldo untuk biaya dibayar di muka, ada pendapatan diterima di muka, berarti ada indikasi menggunakan pendekatan itu. Gitu kan? Tapi ada juga yang nanti soal kemudian disebutkan di dalam soalnya ini menggunakan pendekatan yang mana. Bu, kalau nggak ada dua-duanya gimana? Kalau nggak ada dua-duanya, Anda gunakan pendekatan pendapatan dan pendekatan beban. Artinya dicatat sebagai beban dulu ataupun pendapatan dulu. Gitu ya. Kalau di akuntansi pemerintah ini lebih langsung ke sana. Iya, baik. Jelas, Bu. Terima kasih. Ada lagi? Wah, sudah mulai ujian ini Kamila ya. Izin bertanya. Iya, silakan. Terkait yang tadi belanja kayak yang cuman ada di PPKD kayak belanja bunga terus kayak pinjaman-pinjaman itu, berarti nanti dilaporkannya ke laporan PPKD sebagai entitas SKPD atau langsung ke konsolidator atau bagaimana? Dilaporkan di PPKD sebagai SKPKD. Jadi SKPKD itu nanti laporannya ada laporan dia sebagai SKPD, sebagai pengguna anggaran, dan dia sebagai BUD. Itu. Digabungkan di situ semuanya nanti. Jadi yang muncul adalah laporan SKPKD. Ada neraca, ada LRA, ada LO, dan seterusnya. Tetapi di LRA-nya karena PPKD berarti sudah muncul pembiayaan, gitu kan? Itu. Laporannya sih sebenarnya satu laporan PPKD ya. Tapi di sana sudah ada PPKD sebagai pengguna anggaran dan PPKD sebagai BUD. Gitu, Mas? Berarti satu tapi isinya dua gitu. Ya, boleh dikatakan begitu ya. Satu tapi isinya dua boleh. Item-itemnya dia sebagai satker dan dia sebagai BUD. Gitu ya. Berarti digabung jadi satu ya? Digabung. Jadi kalau kita... Anda masih melihat slide saya kan ya? Masih kan? Iya, Bu. Jadi kalau kita lihat di sini, tadi saya mau lihat yang neraca kertas kerja. Mana tadi kertas kerjanya? Jauhan ya saya. Nah ini. Jadi kalau Anda lihat di sini kan, ini ada SKPD ABC dan seterusnya. Di sini ada neraca saldo SKPKD. Nah ini sebenarnya kalau dilihat itemnya di sini, nanti ada misalnya ada hutang jangka panjang, kemudian ada tadi pembiayaan dan seterusnya ada di sini. Jadi di masing-masing daerah tentunya hanya punya satu SKPKD. Itu saudara. Bu, terima kasih. Ada lagi? Baca bab 7 dari Permendagri 77 ya saudara ya. Saya tidak mewajibkan Anda meresum lagi. Anda bisa cari di kakak kelas, itu sudah ada resumenya ya. Dulu pada saat awal keluar Permendagri 77 ada kelas yang sudah saya minta untuk resum. Biasanya kan Anda terima ini ya, warisan dari cutting ya. Itu kayaknya zamannya Mbak Aan kalau ada yang kenal Puro Ta'ayun gitu ya. Itu dia yang membuat resume, bagus sekali resumenya ya. Padahal waktu itu dia inisiatif untuk membuat resume jurnalnya juga ada di di angkatan dia. Itu bisa dicari aja itu. Makanya saya nggak menugaskan lagi ya. Sama aja nanti ditugaskan Anda nyari ke kakak kelas gitu kan. Jadi Anda minta aja nanti bisa dijadikan dasar karena itu juga sudah menggunakan Permendagri 77. Ada lagi saudara? Baik, kalau belum ada pertanyaan, untuk file ini akan saya kirimkan menggunakan WA. Nanti Anda coba merenung dulu, membaca sambil merenung. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan melalui WA group seperti itu ya. Mungkin kalau sekarang Anda sudah terima pastinya sudah download dari. Kalau yang format-format ini ada nggak di slide yang Anda ini, yang Anda download dari Dosko? Ada nggak saudara? Mungkin tidak ada sih ya.
Mungkin tidak ada. Jadi saya tidak mengurangi yang dari Dusko, tapi saya menambahkan. Ada sih yang saya kurangi satu. Kalau nggak salah ada yang saya kurangi. Apa saudara? Ada satu yang saya kurangi kayaknya. Apa dari yang sudah Anda miliki, kemudian saya kurangi di slide saya. Saya coba buka yang dari Dusko. Mana ya? Ini. Terlihat ya. Di sini prinsip akuntansinya tidak dibahas karena sudah dianggap dibahas di Akpempus. Jadi langsung ke akuntansinya. Kemudian yang saya hapuskan lagi ada di sini. Ini saya hilangkan dari slide saya. Anda melihat bagian alir ya, Satker dan PPKD. Nah, kalau Anda coba lihat sekilas, kenapa itu saya hilangkan, saudara? Selain sudah ada termuat di atasnya di sini, ini saya hapus dari slide saya. Kenapa? Karena di situ laporan satkernya ada yang kurang ya. Satker maupun PPKD di situ belum muncul LPE-nya. LPE hanya muncul di LPE Pemda. Itu yang kemudian, udahlah ini dihapuskan aja supaya kalian tidak rancu. Anda cukup mengacu dari yang di sini saja. Laporannya kalau di sini kan ada LPE-nya, sementara di sini nggak ada. Supaya nggak bingung, ini saya hapus saja. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan, saudara? Bu, izin bertanya terkait tugas, Bu. Kalau yang tugas kelompok itu dibagi berapa ya, Bu? 5 aja, Mbak. Satu kelas dibagi 5, sama seperti kelas yang lain. Usahakan minimal dalam satu kelas ini nggak ada yang sama ya. Kalau bagus kalau tidak ada yang sama di kelas yang saya ajar, tapi minimal tidak sama di satu kelas ini. Kalau tadi 5 kelompok ya, minimal di 5 kelompok itu nggak ada yang sama untuk Pemdanya ya. SAPD-nya beda. Jangan semuanya ngambil DKI Jakarta misalnya. Jadi karena cuma 5, bisalah Anda cari yang beda ya. Orang provinsi kita ada 34 kok ya. Udah nambah apa kurang belum? Jadi untuk kelompoknya silakan dibagi seadil-adilnya ya Mbak Yusina dan Mas Bayu. Mas Bayu tadi ya? Mas Bayunya mana? Ini tinggal berapa sekarang? Tinggal 25 Mbak. Berkurang 2 siapa yang hilang? Tadi Dea keluar, Bu. Sinyalnya baru... Dia sama Bayu ya nggak ada ya? Kayaknya Bayu menghilang. Bayu juga menghilang. Ya, nanti dibagi sebaik-baiknya, Mbak. Jangan sampai satu kelompok nanti penumpang gelap semua gitu ya. Jadi kalianlah yang lebih tahu kelompoknya supaya nanti semuanya bisa menghasilkan karya yang baik gitu ya. Karena ini nilainya kan satu kelompok. Nah, tadi saya bilang satu kelompok sama karena saya nggak tahu bagaimana kerjanya masing-masing tadi. Walaupun saya lihat, tadi saya minta diskusinya ditunjukkan gitu ya. Tapi kan saya nggak tahu siapa yang benar-benar kerja banyak gitu ya. Atau siapa yang hanya bikin sampul gitu ya. Bikin sampul dan namanya muncul di nomor pertama gitu ya. Tuh, jadi kalau Anda kelompok itu langsung aja mengusulkan diri sebagai pembuat sampul ya. Karena di sana intinya gitu kan. Nama-nama munculnya di sampul gitu kan. Itu. Baik, kalau tidak ada lagi, saya akhiri dulu sampai di sini ya. Setelah ini saya akan share untuk materinya. Kemudian Anda bisa bisa pelajari dulu, didinginkan dulu kalau bahasa saya, baru kemudian kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan lagi. Barangkali tadi saya kecepatan atau apa. Begitu ya teman-teman. Ini benar ya Mbak, satu orang nggak masuk atas nama Muhammad Prima Syahputra ya? Iya Bu, sakit Bu. Ya, buktinya sudah ada di BAK. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri untuk di Zoom-nya dan kita menggunakan WA Group. Saya tunggu diskusinya di sana. Kayaknya ada satu pertanyaan yang belum saya jawab barangkali ya. Kelas ini apa kelas lain ya? Kayak tadi saya lihat ada pertanyaan yang belum kejawab sama saya.
Mohon maaf gitu ya. Baik, saya akhiri ya teman-teman. Terima kasih. Selamat beraktivitas kembali, ngabuburit gitu ya, siap-siap berbuka. Masih lama ya, masih lama. Saya akhiri, selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Saya ya saudara.